Hai, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang spesial memfokuskan pada dunia hipnoterapi dan kesehatan. Baru-baru ini kita mendengarkan berita tentang seorang dokter yang meninggal karena aneurisma otak ya. Jadi kita membahas apa itu aneurisma otak. Jadi aneurisma otak itu adalah pelebaran pembuluh darah semacam kayak gelembung pada dinding pembuluh darah. Kebetulan aja yang terkena adalah otaknya dia. Karena aneurisma ini sebenarnya bisa terjadi di mana saja. Bisa di pembuluh darah besar pada dada ya, aorta pada daerah pembuluh darah torakalis atau di daerah perut. Sebenarnya aneurisma ini bisa terjadi di pembuluh darah arteri di mana saja. Nah, kali ini kita membahas karena topiknya adalah kematian yang terjadi pada seorang dokter yang tiba-tiba, maka kita membahas soal aneurisma otak. Nah, biasanya aneurisma otak itu tidak ada keluhan apapun, sehingga kita sering mendapatkan orang yang tidak ada keluhan sama sekali. Tidak ada riwayat hipertensi, walaupun orang yang hipertensi memiliki peluang lebih besar mengalami aneurisma pembuluh darah otak. Kadang-kadang faktor-faktor genetika ya, keluarga atau memiliki keturunan yang dibuktikan bahwa pernah mengalami aneurisma otak, itu juga memiliki kans yang lebih besar untuk menderita aneurisma otak. Nah, aneurisma otak ini biasanya tidak ada keluhan sama sekali sampai pecahnya pembuluh darah. Nanti kalau pecah pembuluh darah baru terjadi keluhan berupa kesadaran yang menurun tiba-tiba. Nah, aneurisma otak itu biasanya keluhannya itu beberapa jam sebelumnya menderita sakit kepala yang hebat, kemudian sakit di belakang mata, kesadaran yang menurun, dan gejala seperti kesadarannya mulai turun sedikit demi sedikit ya. Nah, untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang memiliki resiko menderita aneurisma, itu kita bisa melakukan pemeriksaan beberapa alat. Bisa dengan CT scan, MRI atau angiografi. Yang paling bagus memang angiografi ya. Nah, aneurisma kan bisa terjadi di mana saja. Makanya kita bisa melakukan pemeriksaan seperti misalnya foto ronsen dada untuk mengetahui aneurisma yang ada di dada. Foto polos abdomen ya. Untuk di kepala minimal kita bisa melakukan salah satu ya, CT scan, MRI, atau yang paling bagus itu adalah angiografi. Jadi teman-teman, kalau kita sudah menderita aneurisma otak, kita harus menjalani pengobatan minimal untuk mencegah jangan sampai terjadi peningkatan pembuluh darah pada arteri otak kita. Yang kedua, kalau perlu dilakukan operasi untuk menghilangkan aneurisma otaknya. Oke, demikian teman-teman, sekilaslah tentang apa itu aneurisma otak. Tetap semangat.